Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, balik lagi dengan ibu pada materi sistem pencernaan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang organ dan fungsi pada sistem pencernaan manusia. Sekarang kita membahas tentang proses sistem pencernaan makanan pada manusia. Gimana sih makanan yang kita makan, risol yang kita makan, bakwan yang kita makan, bubur yang kita makan dapat dikeluarkan oleh tubuh kita berupa feses. Nah, jadi diharapkan anak-anak ibu dapat menonton video pembelajaran ini sebelum kita masuk ke pertemuan di kelas. Oke, namun sebelum itu kan kemarin kita sudah membahas nih tentang organ. Boleh dong disebutkan organ apa saja sih yang ada di sistem pencernaan? Pertama ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ada juga nih organ-organ tambahannya yaitu berupa apa? Lidah, hati, pankreas. Iya, betul sekali. Oke, kita masuk saja pada proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, anak-anak ibu perlu ketahui bahwasanya ada dua macam proses pencernaan manusia. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik atau fisik dan pencernaan secara kimia. Pencernaan secara mekanik atau fisik merupakan pencernaan makanan yang tadinya berukuran besar atau kasar menjadi makanan yang berukuran kecil atau halus. Nah, biasanya proses pencernaan makanan ini dibantu oleh organ-organ pencernaan. Sedangkan pencernaan secara kimia adalah pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Oke, kita mulai saja proses pencernaan pada manusia. Makanan yang kita makan awalnya kan berupa risol, berupa bakwan, berupa bubur, berupa apa lagi ya, pizza dan lain sebagainya. Nah, itu memasuki mulut kita, jadi bisa dikatakan mulut sebagai gerbang utama proses pencernaan. Nah, ketika di mulut terjadi dua proses pencernaan, ada pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimia. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh lidah dan kelenjar ludah, sedangkan pencernaan secara kimia dilakukan oleh enzim. Siapa yang tahu enzim yang ada di mulut? Betul sekali, yaitu enzim petialinnya mengubah amilum menjadi maltosa. Lanjut, kita masuk ke dalam esofagus. Oke, tapi sebelum ke dalam esofagus, makanan melalui faring terlebih dahulu. Di faring itu ibaratnya ada perduaan ya, bukan pertigaan. Jadi, ini faring. Terus ada yang ke tenggorokan, ada yang ke kerongkongan. Di dalam itu ada yang sebuah namanya ibaratnya itu seperti portal. Jadi ketika kita sedang berbicara seperti ini, portal tersebut menutup kerongkongan dan membuka tenggorokan untuk kita bernapas. Sedangkan ketika makanan masuk, portal tersebut menutup tenggorokan dan membuka kerongkongan. Jadi makanan bisa masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, kita masuk ke dalam esofagus. Di dalam esofagus terdapat otot-otot. Yang belakang makanan itu dia melemas, sedangkan yang di depan makanan dia meremas. Otot tersebut disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, makanan yang keluar dari esofagus disebut dengan bolus. Ingat-ingat ya, makanan yang keluar dari esofagus disebut dengan bolus. Oke, bolus masuk ke dalam lambung. Di lambung ada dua katup, ibaratnya seperti pos satpam. Nah, katup yang atas disebut dengan sphincter esophageal. Artinya dia mencegah makanan yang berada di lambung kembali lagi ke esofagus. Sedangkan katup yang bawah disebut dengan sphincter pylorus. Dia mencegah makanan keluar dari lambung sebelum proses pencernaan makanan di lambung selesai. Nah, di lambung itu terdapat banyak sekali otot-otot. Di lambung juga terdapat dua enzim, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan ada enzim renin menggumpalkan kaseinogen pada susu. Jadi enzim renin ini banyak sekali di anak-anak yang suka minum susu. Nah, di dalam lambung juga terdapat namanya HCl atau asam klorida. Fungsinya untuk apa sih? Untuk membunuh kuman. Betul sekali. Oke, makanan keluar dari lambung. Kalau tadi makanan keluar dari esofagus disebut bolus, makanan keluar dari lambung disebut dengan kim.
Ingat ya, jadi makanan yang sudah keluar dari lambung, sudah berbentuk bubur, itu disebut dengan kim. Masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus itu terdapat 3 bagian. Ada duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, ileum usus penyerapan. Nah, di dalam jejunum atau usus kosong ini terdapat proses pencernaan dengan atau bukan melalui tapi menggunakan bantuan enzim. Ada berapa enzim? Ayo di usus halus, coba komen di bawah sebelum Ibu jelasin. Betul sekali, Ibu biasanya menyingkat dengan masuk laeli. Apa aja? Berarti maltose, sukrase, laktase, erepsin, lipase. Nah, coba ulangi. Maltose itu mengubah maltosa menjadi glukosa, sukrase mengubah sukrasa menjadi glukosa, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah ton menjadi asam amino, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Masuk ke dalam usus besar atau apa? Ayo bahasa Latin dari usus besar. Kolon, betul sekali. Nah, di dalam usus besar itu terdapat bakteri yang disebut dengan E. coli. Fungsinya untuk membusukkan makanan. Nah, seperti itu dia. Masuk ke dalam rektum. Nah, di dalam rektum itu terdapat apa ya? Jadi rektum itu bisa memberikan sinyal kepada otak sehingga feses dapat keluar melalui anus. Nah, biasanya kalau rektum sudah mengirimkan sinyal kepada otak, kita mules nih, kita pengen ke toilet. Baru abis itu feses dikeluarkan melalui anus, dan di situ disebutlah proses defekasi. Artinya, proses pengeluaran zat sisa makanan melalui anus. Nah, itu dia. Tapi kenapa ya makanan yang kita makan kan warnanya berbeda-beda, tapi kok keluarnya dominan warna coklat? Nah, jadi tadi kan ada organ tambahan ya di depan, dan kemarin juga kita sudah membahas. Ada apa aja? Ada ludah. Tadi ludah kan fungsinya untuk lidah, mohon maaf ya. Ada apa aja? Ada lidah. Lidah kan fungsinya untuk menggulung makanan kan, masuk ke dalam esofagus. Kalau pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan enzim. Enzim apa aja sih yang ada di pankreas? Ada PLTA, artinya pankreas, lipase, tripsin, dan amilase mengubah pepton menjadi asam amino, dan PLTA, amilase mengubah amilu menjadi glukosa. Nah, terus kenapa, untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa feses dominan warna coklat? Di hati anak-anak Ibu, nah di hati itu ada yang namanya kantung empedu. Di kantung empedu itu berisi bilirubin, biliverdin, dan juga garam-garam. Nah, bilirubin itu yang memberikan warna pada urin, sedangkan biliverdin yang memberikan warna pada feses. Nah, itu dia dapat menjawabkan kenapa makanan yang kita makan kan warnanya beda-beda, tapi keluarnya dominan warna coklat atau fesesnya dominan warna coklat. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan di kelas pada pembelajaran biologi kelas 11 MIPA. Nanti Ibu harapkan anak-anak Ibu sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dapat terjawab. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.